Malam ke-25, Syahrajat melanjutkan kisahnya. Setelah semuanya siap, Samsudin lalu menghadap Sultan Basroh untuk berpamitan. Dengan diiringi ucapan selamat jalan, Sultan memberikan hadiah untuk Samsudin serta menitipkan beberapa bingkisan untuk diberikan kepada Sultan Mesir. Dan berangkatlah rombongan Samsudin yang telah bertambah satu orang, yaitu adik iparnya sendiri, nenek dari Ajib. Sesampainya rombongan Samsudin di kota Damaskus, mereka kembali mendirikan kemah di tempat yang sama dengan yang mereka singgahi ketika berangkat. Samsudin berkata, "Kita akan menetap di Damaskus selama sepekan untuk membeli hadiah dan bingkisan yang akan kita berikan kepada Sultan." Ajib berkata kepada salah seorang pelayannya, "Hai pelayan, temani aku berjalan-jalan ke pasar Damaskus. Aku ingin mencari tahu apa yang terjadi pada si juru masak yang pernah kita singgahi kedainya, dan kulukai kepalanya. Sungguh, kita telah berbuat buruk pada juru masak itu, padahal dia telah berbuat baik kepada kita." "Baik Tuan Muda," jawab Kasim. Ajib dan pelayannya itu pun segera berangkat ke pusat kota Damaskus untuk mendatangi kedai Hasan Badruddin. Menjelang asar, Ajib tiba di kedai makan Hasan. Tampak Hasan Badruddin berada di dalam kedainya. Kebetulan pada hari itu Hasan Badruddin telah memasak biji buah delima. Ajib merasakan bahwa hatinya disusupi perasaan aneh ketika mendekati Hasan Badruddin. Lebih dari sekedar perasaan seorang pemuda yang telah membuat kening seorang juru masak terluka. Ajib berkata kepada si juru masak, "Assalamualaikum, sungguh aku tak bisa melupakanmu." Demi mendengar Ajib mengucapkan itu, Hasan Badruddin merasakan jantungnya berdegup kencang. Lidahnya pun keluh. Hasan tahu bahwa ada sederet kata yang menggumpal dalam benaknya untuk disampaikan kepada pemuda di hadapannya, namun bibirnya tetap terkatup. Hasan Badruddin berkata kepada kedua orang tamunya, "Kuharap Anda berdua berkenan menyantap hidanganku, karena demi Allah, hai pemuda, hatiku selalu berdebar ketika memandangmu, sehingga tanpa sadar aku pernah membuntutimu beberapa waktu yang lalu." Ajib menjawab, "Sungguh, kami percaya bahwa kau memang menyukai kami, karena ketika pertama kali kami menyantap hidanganmu, kau terus mengikuti kami. Maka sekarang kami baru bersedia menyantap hidangan yang kau sediakan, asalkan kau bersedia berjanji untuk tidak mengikuti kami lagi. Dan jika kau melanggar janjimu itu, kami tidak akan pernah kembali ke kedaimu ini. Kami akan menetap di kota ini selama sepekan, karena kakekku berniat membeli hadiah untuk dipersembahkan kepada Sultan." "Baiklah, aku bersedia memenuhi permintaanmu," jawab Hasan Badruddin. Ajib lalu masuk ke dalam kedai sementara Hasan sibuk menghidangkan semangkuk biji delima. Ajib berkata kepada Hasan, "Duduklah dan makanlah bersama kami." Dan dengan senang hati, Hasan Badruddin menemani kedua pelanggan istimewanya itu. Ajib dan Kasimnya makan begitu banyak masakan biji delima itu hingga mereka berdua kekenyangan. Setelah selesai makan, Ajib dan pelayannya kembali ke perkemahan. Setibanya di perkemahan, Ajib langsung menemui neneknya. Dengan raut muka khawatir, nenek Ajib berkata, "Dari mana saja kau?" "Dari kota, Nek," jawab Ajib. Tak lama kemudian, sang nenek menghidangkan masakan biji delima kepada Ajib dan pelayannya seraya berkata kepada si pelayan, "Hai pelayan, temanilah tuan mudamu ini makan." Pelayan itu mengangguk. Meski di dalam hati dia bergumam, "Kami sudah kenyang, nafsu makan kami sudah hilang." Sedangkan Ajib yang memang perutnya benar-benar kekenyangan karena baru saja menyantap masakan biji delima di kedai Hasan Badruddin,
langsung mengambil sekerat roti dan dicelupkannya ke dalam mangkuk berisi biji delima buatan neneknya. Tetapi begitu masakan itu menyentuh lidahnya, kontan Ajib berseru, "Makanan apa ini? Rasanya benar-benar tidak enak." Mendengar masakan buatannya dihina, sang nenek lalu berkata, "Hai Ajib, enak saja kau mencela makanan nenekmu ini. Padahal masakan biji delima buatan ini sangatlah lezat, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kelezatan masakan buatan nenek ini, kecuali ayahmu, Hasan Badruddin." Namun, rupanya Ajib tak mau kalah. Dia berkata, "Nenek, demi Allah, masakan biji delima yang nenek buat ini kurang enak, karena kami telah menemukan di kota Damaskus seorang juru masak yang dapat memasak biji delima menjadi hidang yang amat menggugah selera. Juru masak itu mampu membuat biji delima menjadi masakan yang disukai semua orang. Jadi, jika dibandingkan dengan masakan biji delima buatannya, masakan nenek ini tidak ada apa-apanya." Mendengar masakannya dihina habis-habisan oleh cucunya sendiri, Nenek Ajib naik darah. Sambil memandang tajam ke arah si pelayan, Nenek Ajib berkata, "Hai pelayan, mengapa kau rusak cucuku dengan membawanya ke kedai makanan?" Sambil tergagap, pelayan itu menjawab, "Tidak nyonya, kami tidak masuk ke kedai itu. Kami hanya lewat di depannya." Namun Ajib menyela, "Tidak, demi Allah, kami memang singgah di kedai itu dan di situ kami menyantap masakan yang lebih lezat dari masakan nenek ini." Nenek Ajib pun segera mengadukan perbuatan cucunya itu kepada Samsudin seraya menimpakan kekesalannya pada si pelayan. Maka dipanggillah pelayan yang menemani Ajib tadi ke hadapan Menteri Samsudin. Kepada si pelayan, Samsudin berkata, "Mengapa kau mengajak anakku untuk makan di kedai makanan?" Pelayan itu menjawab ketakutan, "Kami tidak makan di kedai itu, Tuan." Tetapi lagi-lagi Ajib membantah keterangan pelayan itu dan berkata, "Tidak, kami memang benar-benar singgah di kedai itu dan disitulah kami menyantap masakan biji delima hingga kami kekenyangan. Di kedai itu kami juga minum arak sampai mabuk." Demi mendengar semua penuturan cucunya itu, meledaklah amarah Samsudin. Kemudian dia berkata kepada si pelayan, "Jika memang apa yang kau katakan itu benar, maka habiskanlah makanan yang kami hidangkan." Pelayan itu maju untuk memakan hidangan yang disajikan tadi. Tetapi karena perutnya memang masih kenyang, pelayan itu pun tak sanggup memakannya. Sambil melemparkan potongan roti yang tidak dijadi makannya, pelayan itu berkata, "Tuan, hamba memang masih kenyang." Samsudin akhirnya mengetahui bahwa cucu dan pelayannya itu memang benar-benar singgah dan makan minuman di kedai tersebut. Dan Samsudin segera memerintahkan agar pelayan itu dilemparkan keluar kemah. Maka muncullah beberapa orang budak dan menyeret pelayan pendusta itu keluar untuk kemudian mereka dipukuli beramai-ramai. Ketika dipukuli, si pelayan itu tiba-tiba berseru, "Ampunilah hamba, Tuan, ampuni, hamba bersedia mengaku." Samsudin segera memerintahkan agar pada budaknya berhenti memukuli pelayan itu. Kemudian dia berkata, "Baik, sekarang katakan padaku yang sebenarnya." Si pelayan berkata, "Tuan, hamba mengakui bahwa kami memang singgah di kedai makanan milik juru masak yang disebut cucu Tuan. Di dalam kedai, kami menyantap masakan biji delima dan hamba bersumpah demi Allah bahwa seumur hidup hamba tidak pernah memakan masakan biji delima yang selezat itu. Jika dibandingkan dengan masakan ini, masakan yang dibuat oleh juru masak kedai itu memang jauh lebih nikmat." Ketika Nenek Ajib mendengar penjelasan si pelayan yang menegaskan kelezatan masakan si juru masak, dia pun merasa semakin jengkel. Sambil bersungut, Nenek Ajib berkata, "Kalau begitu, kuperintahkan kau untuk membeli semangkuk masakan biji delima yang dibuat juru masak itu untuk kau bawa kemari agar aku dan Tuan Samsudin dapat membandingkan mana dari kedua masakan itu yang lebih lezat." "Baik, Nyonya," jawab si pelayan.
Nenek Ajib lalu memberi pelayan itu sebuah mangkuk beserta uang setengah dinar. Sang pelayan pun berangkat ke kedai milik Hasan Badruddin. Setibanya di kedai Hasan, pelayan itu berkata kepada Hasan Badruddin, "Hai pelayan, aku sedang bertaruh dengan majikanku, karena ternyata majikanku juga memasak biji delima. Oleh karena itu, dengan uang setengah dinar ini, kau harus dapat memberiku semangkuk masakan biji delima yang benar-benar lezat. Gara-gara masakanmu ini, aku telah dipukuli." Mendengar itu, Hasan Badruddin hanya tertawa dan berkata, "Demi Allah, masakanku selezat ini tidak akan mampu dibuat oleh siapapun, kecuali aku dan ibuku." Kemudian Hasan Badruddin menuangkan masakan buah delima ke dalam mangkuk dan menyerahkannya kepada si pelayan. Dengan langkah buru-buru, pelayan itu kembali ke perkemahan dan memberikan masakan biji delima yang dibawanya kepada Nenek Ajib. Setelah disengat rasa penasaran sedari tadi, Nenek Ajib langsung mencicipi masakan biji delima yang dibuatnya oleh Hasan Badruddin. Ketika Nenek Ajib merasakan rasa masakan biji delima itu, yang ternyata memang benar-benar lezat, ia pun segera menyadari siapa yang memasak masakan yang sedang dicicipinya. Dan tiba-tiba Nenek Ajib jatuh pingsan. Samsudin pun terkejut, dan dia segera mengambil air mawar untuk dipercikan ke wajah adik iparnya itu. Setelah siuman dari pingsannya, Nenek Ajib berkata, "Ternyata putraku masih hidup. Aku tahu persis bahwa dialah yang membuat masakan biji delima ini. Ya, biji delima selezat ini tentu dibuat oleh Hasan Badruddin. Dan di dunia ini hanya dia dan aku yang dapat membuat masakan biji delima seenak ini. Karena akulah yang telah mengajarkannya." Bukan main gembiranya hati Samsudin ketika mendengar penuturan adik iparnya itu. Dia berkata, "Betapa besar kerinduanku untuk bertemu dengan keponakanku Hasan Badruddin. Sungguh, selama ini kami selalu memohon kepada Allah untuk mempertemukan kami dengannya." Samsudin lalu memanggil 20 orang budaknya itu dan memberi sebuah perintah kepada mereka. "Berangkatlah kalian ke kedai yang pernah disinggahi cucuku. Hancurkanlah kedai itu, lalu ikat juru masak kedai itu dan bawa dia ke sini tanpa kalian sakiti." Maka berangkatlah ke-20 orang suruhan Samsudin itu ke kota Damaskus. Sementara itu Samsudin menaiki kuda dan langsung meluncur ke kediaman gubernur Damaskus. Sesampainya di kediaman gubernur, Samsudin menunjukkan surat sultan yang dibawanya. Sang gubernur mencium surat itu dan membacanya. Setelah selesai membaca surat sultan, gubernur bertanya kepada Samsudin, "Siapakah gerangan musuhmu itu?" "Seorang juru masak," jawab Samsudin. Pada saat itu juga gubernur memerintahkan para pengawalnya untuk mendatangi kedai milik juru masak yang disebut-sebut oleh Samsudin. Tetapi ketika para pengawal gubernur itu tiba di kedai Hasan Badruddin, mereka melihat bahwa kedai tersebut telah rata dengan tanah, dan bahkan seluruh perabot dan alat masak yang terdapat di dalamnya telah hancur. Sementara itu para budak Samsudin yang telah menyeret Hasan Badruddin ke perkemahan tengah menunggu kedatangan Samsudin dari kediaman gubernur. Dalam keadaan terikat, Hasan Badruddin bertanya-tanya dalam hati, "Sebenarnya apa yang salah dengan masakan biji delima yang kubuat, sehingga aku diperlakukan sebegini?" Tak lama berselang, Samsudin tiba di perkemahan dengan membawa rekomendasi dari gubernur Damaskus yang mengizinkan Samsudin untuk membawa si juru masak ke Mesir. Dia lalu meminta agar si juru masak dihadapkan padanya. Ketika Hasan Badruddin berjumpa dengan Samsudin, yang sebenarnya adalah paman dan ayah mertuanya sendiri, dia menangis seraya berkata, "Tuan, apa sebenarnya kesalahan hamba pada Tuan?" Samsudin menjawab, "Apakah kau yang membuat masakan biji delima?" "Benar," jawab Hasan Badruddin. "Apakah Tuan menemukan sesuatu yang salah dalam masakan hamba sehingga hamba harus diperlakukan seperti ini?"
Ini baru sebagian kecil dari ganjaran yang harus kau terima, ujar Samsudin. Tetapi, tolong Tuan, katakan apa sebenarnya kesalahan hamba, ujar Baharudin. Ya, sebentar lagi, jawab Samsudin. Alih-alih memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan Hasan, Samsudin memerintahkan para budaknya untuk memasukkan tubuh Hasan Badruddin ke dalam sebuah peti terkunci yang kemudian dinaikkan ke punggung seekor unta. Setelah itu, perkemahan dibongkar dan rombongan Samsudin segera bertolak dari Damaskus untuk melanjutkan perjalanan. Ketika malam tiba, rombongan Samsudin berhenti untuk beristirahat. Seluruh anggota rombongan tak terkecuali Hasan Badruddin mulai menyantap bekal yang mereka bawa. Dan setelah selesai makan, Hasan Badruddin kembali dimasukkan ke dalam peti. Ketika rombongan Samsudin tiba di suatu tempat, Hasan Badruddin kembali dikeluarkan dari peti mati. Ketika rombongan Samsudin tiba di sebuah tempat, Hasan Badruddin kembali dikeluarkan dari dalam peti. Samsudin bertanya kepada Hasan, "Apakah kau yang membuat masakan biji delima?" "Benar, Tuan," jawab Hasan Badruddin. Samsudin kemudian kembali memerintahkan agar Hasan diikat dan dimasukkan ke dalam peti. Rombongan pun kembali berangkat menuju Mesir. Ketika rombongan itu hampir tiba di perbatasan Mesir, Samsudin kembali memerintahkan agar Hasan dikeluarkan dari dalam peti. Dan ia juga meminta untuk dipanggilkan seorang tukang kayu. Kepada tukang kayu, Samsudin berkata, "Buatkanlah sebuah salib untuk orang ini." Mendengar itu, Hasan Badruddin langsung berseru, "Apa yang akan Tuan perbuat dengan salib itu?" "Aku akan menyalib tubuhmu untuk kuarak ke keliling kota," ujar Samsudin. "Mengapa Tuan menghukum aku dengan cara sekeji itu?" ujar Hasan Badruddin. "Aku menghukummu karena kau ceroboh dalam membuat masakan. Lada yang kau masukkan dalam masakan biji delima terasa kurang," jawab Samsudin. Mendengar penjelasan yang aneh itu, Hasan Badruddin langsung berkata, "Apakah hanya karena masakanku kurang lada, Tuan dapat memperlakukan diriku seperti ini? Tidakkah perlakuan Tuan yang hanya memberiku makan sehari sekali cukup menjadi ganjaran kesalahanku itu? Tidak, ganjaran yang paling tepat atas kurangnya lada yang kau masukkan ke dalam masakanmu adalah hukuman mati," ujar Samsudin. Bukan main terkejutnya Hasan Badruddin ketika mendengar sang menteri akan menjatuhkan hukuman mati pada dirinya hanya dikarenakan masakannya terasa kurang pedas. Hasan Badruddin terus meratapi nasibnya yang berada di ambang kematian. "Apa yang kau pikirkan?" kata-kata Samsudin memecah lamunan Hasan. Hasan pun menjawab, "Aku memikirkan tentang betapa bodohnya Tuan. Karena jika Tuan memiliki pikiran yang sehat, tentu Tuan tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap diriku yang hanya karena masakan yang kurang lada. Dengan hukuman itu, kami justru sedang memberimu pelajaran agar kau tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi," ujar Samsudin. Mendengar jawaban itu, Hasan Badruddin berkata, "Perbuatan Tuan atas diriku adalah benar-benar perbuatan yang hina." Samsudin membutakan tuli, lalu berkata, "Aku tetap akan menyalibmu." Kedua orang itu terus berbantah-bantahan hingga malam tiba. Kemudian Hasan Badruddin kembali dimasukkan ke dalam peti. Sehingga menutup pintu peti, Samsudin berkata kepada Hasan, "Besok pagi kau akan kusalib." Setelah menutup dan mengunci peti, Samsudin terus menunggui peti itu sampai dia mengetahui bahwa Hasan Badruddin yang berada di dalamnya benar-benar telah tidur. Kemudian Samsudin menaikkan peti itu ke atas unta dan membawanya masuk ke Mesir, dan terus membawanya ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, Samsudin berkata kepada putrinya Siti Husnun, "Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukanmu dengan suamimu. Maka sekarang segeralah kau tata rumah dan kamarmu, sehingga terlihat sama persis dengan kamarmu pada malam pengantin dulu."
Samsudin lalu mengeluarkan catatan yang berisi keterangan tentang letak setiap benda yang terdapat di dalam rumah dan kamar Siti Husnun. Kemudian Samsudin mengarahkan putrinya untuk mengembalikan kondisi kamarnya seperti pada malam pernikahannya dengan Hasan Badruddin. Siti Husnun ternyata dapat mengembalikan kondisi kamarnya persis seperti pada malam pertamanya bersama suaminya. Semua tampak sama, termasuk surban yang ditinggalkan oleh Hasan Badruddin dulu, lengkap dengan celana dan kantung emas miliknya yang diletakkan di bawah kursi. Tak hanya itu, Samsudin juga meminta putrinya untuk berdandan dengan dandanan yang sama seperti ketika dia melewati malam pertamanya bersama Hasan Badruddin. Setelah semuanya beres, Samsudin berkata kepada Siti Husnun, "Jika suamimu masuk ke dalam kamar, katakanlah padanya bahwa dia telah terlalu lama di dalam kamar kecil. Biarkan suami itu berbincang-bincang denganmu." Kemudian Samsudin mengeluarkan Hasan Badruddin yang masih tertidur dari dalam peti dan menukarkan pakaian yang dikenakan Hasan dengan pakaian yang serupa dengan yang dikenakannya ketika dia diculik oleh Ifrit. Setelah Hasan Badruddin terbangun dari tidurnya, dia mendapati dirinya tengah berada di sebuah tempat yang terasa tak asing. Hasan Badruddin bertanya-tanya di dalam hatinya, "Apakah aku sedang bermimpi atau tidak?" Hasan Badruddin lalu melangkahkan kakinya menuju sebuah pintu. Benar dugaannya, dia memang benar-benar berada di rumah istrinya. Dia juga melongok ke dalam kamar istrinya. Semuanya masih seperti sedia kala. Bahkan surban dan barang-barang miliknya masih tergeletak seperti ketika dia meninggalkan kamar itu. Hasan Badruddin menjadi seperti orang linglung. Di tengah kebingungan Hasan Badruddin, tiba-tiba istrinya Siti Husnun muncul dari balik kelambu seraya berkata, "Hai sayangku, mengapa Kanda begitu lama di dalam kamar kecil?" Mendengar pertanyaan itu, Hasan tertawa seraya berkata, "Ternyata semua itu hanya mimpi belaka." Hasan Badruddin segera masuk ke dalam kamar. Meski 1000 pertanyaan di dalam kepalanya masih belum hilang. Dan ketika Hasan melihat surban, celana, dan kantung uangnya masih berisi 1000 dinar, dia berkata, "Hanya Allah yang tahu, apakah aku memang benar-benar telah bermimpi?" Melihat suaminya bertingkah aneh seperti itu, Siti Husnun berkata, "Mengapa Kanda tambah kebingungan? Padahal semalam Kanda baik-baik saja." Sambil tertawa, Hasan Badruddin menjawab, "Berapa tahun aku meninggalkanmu?" Sambil tetap berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, Siti Husnun menjawab, "Semoga Allah melindungi Kanda. Kanda begitu lama berada di dalam kamar kecil, dan setelah keluar, Kanda berbicara yang bukan-bukan. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri Kanda?" Mendengar penjelasan itu, Hasan Badruddin kembali tertawa lalu berkata kepada istrinya, "Apa yang kau katakan itu memang benar, istriku. Tadi ketika aku masuk ke dalam kamar kecil, ternyata aku tertidur dan bermimpi bahwa aku menjadi seorang juru masak di Damaskus dan tinggal di kota itu selama 10 tahun. Kemudian datanglah seorang anak pembesar bersama seorang pelayan, dan..." Hasan Badruddin menceritakan pengalamannya yang dikiranya sebagai sebuah mimpi. Namun ketika tangannya mengusap bagian depan dari keningnya, Hasan Badruddin langsung dapat merasakan luka akibat pukulan dengan batu yang dilayangkan oleh Ajib. Hasan berkata, "Demi Allah istriku, sungguh mimpiku itu benar-benar tampak seperti nyata. Karena kulihat anak pembesar itu memukul keningku, dan ternyata saat ini keningku telah benar-benar terluka." Hasan Badruddin terus menceritakan kejadian yang dikiranya sebagai mimpi itu. "Bisa jadi mimpiku itu terjadi pada saat aku memelukmu dan aku tertidur. Di dalam mimpiku itu kurasakan seolah-olah aku pergi ke Damaskus tanpa mengenakan pakaian yang layak, dan di sana aku bekerja sebagai seorang juru masak. Demi Allah Adinda, aku merasakan benar bahwa aku memang memasak biji delima dengan sedikit lada." Siti Husnun menyela, "Lalu apa yang Kanda lihat lagi?"
Hasan kemudian menceritakan semua kejadian nyata yang dianggapnya sebagai mimpi itu kepada istrinya. Hasan bahkan berkata, "Sungguh, jika aku tidak cepat-cepat bangun dari tidurku, tentu orang-orang yang kulihat dalam mimpiku itu akan menyalibku." "Apa alasan mereka?" tanya Siti Husnun. Hasan menjawab, "Karena aku membuat masakan biji delima yang kurang pedas. Kulihat orang jahat itu menghancurkan kedaiku hingga rata dengan tanah. Dan sesudah itu, mereka memasukkan aku ke dalam peti. Mereka bahkan telah memesan tiang salib untuk menyalibku. Tetapi untungnya Allah menjadikan itu semua hanya sebagai kembang dalam sebuah tidurku." Mendengar penuturan suaminya, Siti Husnun tertawa. Perempuan cantik itu langsung mendekap Hasan Badruddin yang terus meracau tentang mimpi yang dialaminya. Malam itu Hasan Badruddin tidur dengan benak yang masih memendam kebingungan akan yang dialaminya. Keesokan paginya Samsudin menemui keponakannya Hasan Badruddin, dan ketika Hasan Badruddin melihat seorang wajah yang tidak terlalu asing baginya, dia berkata, "Ya Tuhan, bukankah Anda yang memerintahkan agar aku diikat dan kedaiku dihancurkan hanya gara-gara masakan biji delima yang kurang lada?" Samsudin menjawab, "Anakku, kebenaran telah muncul dan apa yang tersembunyi telah terkuak. Ketahuilah bahwa sebenarnya engkau adalah keponakanku, dan aku baru menyadari bahwa kau adalah putra dari adikku, Nuruddin, yang telah lama hilang. Pada saat kau menikahi putriku, aku juga yakin bahwa kau memang keponakanku. Dari surban celana, emas, dan 2 lembaran tulisan yang kau tinggalkan di kamar putriku. Sebelum kejadian itu, aku tak pernah melihat dan mengenalmu. Aku juga membawa ibumu dari Basroh ke sini." Kemudian Samsudin dan Hasan Badruddin saling berpelukan. "Anakku," Samsudin meneruskan kata-katanya, "pokok pangkal semua kejadian ini adalah sebuah peristiwa yang dulu terjadi antara aku dan ayahmu." Kemudian Samsudin menceritakan perselisihan yang terjadi antara dirinya dan Nuruddin, termasuk kejengkelan Nuruddin yang telah menyebabkannya pergi ke Basroh. Setelah Samsudin menceritakan semuanya kepada Hasan Badruddin, ia pun meminta agar Hasan menemui Ajib. Dan ketika keduanya bertemu, kontan Hasan Badruddin berseru, "Ini dia, anak muda yang telah memukulku dengan batu." Samsudin segera memotong ucapan Hasan Badruddin, "Dia adalah putramu." Dan Hasan Badruddin pun langsung memeluk Ajib. Ibunda Hasan Badruddin juga menceritakan kepada Hasan apa yang terjadi padanya setelah kepergian Hasan, termasuk kebiasaannya untuk meratap dan tidur di atas pusaran yang dibangunnya untuk Hasan. Demikianlah atas kehendak Allah, pada akhirnya Samsudin Al-Masri, Hasan Badruddin, Siti Husnun, dan istri Nuruddin Al-Basri dapat berkumpul bersama. Keempat orang itu tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan mereka kembali. Samsudin lalu menceritakan pengalamannya yang luar biasa itu kepada Sultan Mesir, dan Baginda Sultan pun segera memerintahkan agar kisah yang dialami oleh Samsudin bersama keluarganya itu dicatat dalam lembaran negara sebagai bahan pelajaran bagi umat manusia. Demikianlah cerita hamba paduka, ujar Ja'far Al-Barmaki. "Ceritamu itu memang benar-benar menakjubkan, hai Ja'far," ujar Khalifah Harun Ar-Rasyid. Baginda Khalifah akhirnya membebaskan Raihan, budak Ja'far, dan menjadikannya teman. Baginda juga memberikan santunan kepada budak itu. Akan tetapi, ujar Sahrajat kepada Raja Sahrayar, kisah 2 orang menteri itu belum apa-apa bila dibandingkan dengan kisah si penjahit, si bongkok, si Yahudi, dan si Nasrani. Bagaimana kisah mereka?